Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, serta Saudara terkasih. Dengan penuh sukacita kembali saya menyapa Bapak, Ibu, Saudara dalam suasana sukacita, karena sekali kita memperingati ulang tahun gereja kita yang ke-40. Dalam suasana bahagia ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar aktivitas kita, sebagai dasar kegiatan kita di sepanjang hari ini. Dari Matius pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-4 akan menjadi dasar perenungan kita. Demikian firman Tuhan dengan judul Hal Memberi Sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat dengan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ada sebuah kisah yang menarik dari kisah nyata ini. Dari seseorang bernama Glenn. Glenn ini karena tidak sempat atau mungkin karena dia masih bujang, jadi dia selalu berangkat ke kantor sambil mampir ke sebuah warung siap saji untuk memberi sarapan paginya. Salah satunya adalah kopi. Nah, seringkali setiap kali dia mengantri di drive-thru, seringkali dia membayar makanan atau minuman yang dibeli oleh orang yang ada di belakangnya. Lalu dengan harapan orang yang di belakangnya tersebut mendapatkan berkat juga, dan juga tentunya Glenn menyampaikan pesan kepada kasir yang akan memberikan makanan kepada orang yang di belakangnya dengan pesan bahwa Tuhan memberkati engkau. Dan Glenn setiap hari seperti itu, hampir setiap hari. Setiap kali dia mengantri, dia memberikan pesan dan membayarkan makan orang di belakangnya. Singkat cerita, pada tanggal 18 Juli tahun 2017, Glenn membaca sebuah surat kabar lokal di kotanya bahwa ada orang yang memberikan kesaksian bahwa hari itu sebenarnya saya akan bunuh diri. Tetapi entah kenapa, saat saya sementara mengantri di drive-thru, sementara menunggu makanan saya dan punya niat untuk bunuh diri karena frustasi, karena begitu banyak masalah, lalu saya menerima makanan, lalu mendapatkan salam dari kasir, dan kasir tersebut berkata bahwa ada pesan dari orang sebelumnya bahwa Tuhan memberkati engkau. Perkataan itu membuat orang ini berpikir dua kali, dan sekali lagi singkat cerita membuat kehidupannya berubah. Ya, awalnya dia punya niat untuk bunuh diri, tetapi karena perkataan dan berkat yang diberikan oleh Glenn, dia tidak jadi bunuh diri. Sekali lagi saat Glenn membaca berita itu, dia merasa bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, itu tulus, dengan segenap hati, tanpa pamrih. Jadi sepanjang kehidupannya, sepanjang dia melakukan hal tersebut, baru kali itu ada orang yang mengkonfirmasi apa yang terjadi pada dirinya. Dalam kehidupan kita juga sebagai orang percaya, kita juga dituntut agar kasih kita itu dapat dirasakan oleh banyak orang. Sama seperti Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang punya kewajiban tentunya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita juga hidup untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tapi yang menjadi dasar di sini, mari kita dalam memberi, apapun itu bentuknya, baik itu persembahan kita, maupun itu sumbangan kita, mari kita memberi dengan tanpa pamrih. Mari kita memberinya karena Tuhan. Kita memberinya dengan motivasi hati hanya untuk menyenangkan Tuhan. Kiranya hal ini bisa menjadi motivasi kita agar kita sebagai orang-orang percaya dapat mewarnai hari kita dengan kasih, dan juga dapat terus menjadikan kasih Allah itu semakin nyata di dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam momen HUT gereja kita, tetapi sampai Tuhan memanggil kita pulang ke surga. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat mengingatkan kita dan mendorong kita untuk terus selalu berbuat kasih, terus selalu menjadikan kasih itu semakin nyata, agar orang-orang sekeliling kita dapat merasakan kasih dan berkat daripada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, dan kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kami berkat. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan memberikan kami kelebihan, atau mungkin terima kasih karena Tuhan sudah memberikan hati kepada kami untuk dapat membagikan sesuatu kepada sesama kami. Entah itu lewat uang kami, atau itu lewat barang kami, makanan kami, atau mungkin lewat perbincangan, atau mungkin lewat nasihat, mungkin lewat senyuman, mungkin lewat jabat tangan. Banyak hal yang dapat kami lakukan. Mampukan kami agar kami melakukannya dengan tulus hati, dengan tanpa motivasi apa-apa, yaitu hanya motivasi untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini kembali lagi dapat membuat kasih kami semakin nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati apa yang kami kerjakan hari ini, dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.